Selesai kuliah di jurusan teknik mesin, saat itu pun langsung bekerja. Silakan bergabung di jurusan teknik mesin. Jurusan Teknik Mesin terdiri dari program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Utilitas, program studi S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik, program studi Diploma 3 Teknik Mesin, serta program studi Diploma 3 Teknik Pendingin dan Tata Udara atau Teknik Mesin Pendingin. Hai Sobat PNB, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Putri Dwi Agustin di podcast Berkaca, bersama kita bicara. Senang sekali bisa menyapa Sobat PNB. Dan bagi Sobat PNB yang baru pertama kali menyaksikan, selamat datang di podcast Berkaca. Podcast Berkaca adalah podcast bersama kita bicara yang merupakan wadah bagi kita untuk membahas segala hal, dinamika kampus, profiling, dan sisi humanis yang akan dibahas secara tuntas. Dan di episode ke-12 kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan, potensi, dan kiprah lulusan jurusan teknik mesin. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan istimewa, dan juga sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Igede Santosa MERG, Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. Halo Bapak, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Ya baik, Putri. Wah, luar biasa sekali, sepertinya Bapak sudah tidak sabar untuk membagikan informasi dan juga ilmu nih Pak untuk jurusan, khususnya jurusan teknik mesin. Ya. Baik, mohon izin perkenalkan saya Putri Dwi Agustin dari jurusan Administrasi Niaga. Untuk Bapak boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Terima kasih Putri. Jadi nama saya Igede Santosa. Ya, sampai saat ini saya masih dipercaya sebagai ketua jurusan teknik mesin, di mana saya sebagai ketua jurusan teknik mesin itu sejak tahun 2019 dan sampai sekarang. Jadi sudah 4 tahun berjalan ya. Ya tentu banyak hal cerita suka dukanya yang pernah dalam pengelolaan sebagai tim pelaksana di teknik mesin guna memajukan SDM mahasiswa kita yang ada di jurusan teknik mesin. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah, jadi Bapak, apa sih Pak yang membuat teknik mesin itu begitu penting dalam berbagai industri, terutama kan saat ini udah banyak perkembangan dan perubahan zaman gitu loh Pak. Gimana tuh pentingnya teknik mesin nih? Ya, baik Dek Putri. Jadi teknik mesin itu kan salah satu bidang keteknikan yang yang membidangi masalah terkait dengan permesinan. Orang umum atau orang awam bilang teknik mesin itu ya ada kaitannya hanya kepada bengkel, kan gitu deh ya. Bengkel, tapi sebenarnya teknik mesin itu sangat luas bidangnya. Seperti misalnya teknik mesin belajar tentang perancangan mekanik, proses manufaktur, sistem produksi, konversi energi, dan metalurgi. Jadi perannya di industri itu untuk teknik mesin bahwa kita ketahui bahwa setiap industri itu pasti memerlukan tenaga yang bisa merawat, bisa merawat peralatan atau permesinnya. Nah itu kita pelajari, anak didik kami belajar, mahasiswa kami belajar bagaimana cara merawat peralatan atau mesin-mesin industri tersebut. Ya tentu berbekalkan ilmu tersebut karena tidak segampang apa merawat sebuah mesin agar dia mempunyai lifetime, waktu pakai yang panjang. Misalnya contoh, untuk mesin-mesin yang bergerak itu kan perlu pelumasan, ya agar mesin itu tidak cepat aus, tidak cepat panas. Itu seperti pergantian oli. Pergantian oli itu kapan sih? Berapa liter sih? Jenis apa sih yang gunakan? Mana-mana saja dari pelatan komponen mesin itu yang perlu dilumasi? Itu perlu pengetahuan.
yang baik. Nah, dengan perawatan yang baik dan benar, seperti saya katakan tadi bahwa umur pakai mesin itu akan lama, sehingga perusahaan atau industri tidak akan mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos perbaikan. Itu pertama. Kedua, Putri, bahwa setiap perusahaan atau industri itu perlu orang yang bisa memperbaiki peralatannya bila mana rusak. Iya, betul sekali. Nah, sehingga kami di teknik mesin juga pun harus mengetahui dan bisa memperbaiki peralatan-peralatan yang ada industri itu agar bisa diperbaiki, terutama misalnya kalau orang yang nggak tahu ilmu di teknik mesin itu, wah ini mesin saya nggak bergerak, ternyata yang dilihat itu adalah, wah motornya ini mati Pak, lantas motornya aja diganti, sedangkan motor itu harganya mahal. Kalau kita punya ilmu, kita lihat dulu apa penyebabnya, kenapa motor itu tidak hidup. Ya bisa saja terminalnya yang rusak, hanya 2.000-3.000 sudah cukup, bisa kapasitornya yang mati hanya 50.000. Kalau kita nggak tahu ya ganti motor ya selesai, tetapi itu harga motor kan jutaan. Ya, dengan kita punya ilmu, kita tahu menganalisir, mencari kerusakan sehingga bisa menekan kos atau biaya dari perusahaan. Itu contoh-contoh yang simpel, yang sering terjadi di masyarakat ya. Nah itu, jadi selain itu kita juga bagaimana kita sekarang meredesain sebuah peralatan atau mesin yang selama ini kita anggap dilakukan secara manual atau konvensional. Kita bisa meredesain peralatan tersebut sehingga dengan mengganti motor penggerak seharusnya tenaga kerja yang bekerja, manusia yang bekerja, sekarang kita tenaga kerja itu, manusia sebagai pekerja itu kita ganti dengan motor listrik. Nah itu kan perlu berapa sih daya yang diperlukan, motor besarnya motor itu kan perlu perhitungan. Nah, sudah itu bagaimana poros transmisinya, bagaimana penggeraknya, puli, apakah V-belt jenis apa segala macam, kan itu kan perlu ilmu. Jadi orang mesin itu bisa membuat itu, meredesain suatu alat sehingga alat itu bisa dioperasikan kembali. Nah, keempat, ini masih bahwa orang teknik mesin itu punya kemampuan untuk mendesain. Ya, mendesain, bukan meredesain lagi, mendesain. Dia membuat mesin baru agar semua, namanya alat permesin itu kan mempermudah manusia untuk bekerja, membuat suatu produk. Itu kita desain dari awal mengikuti etika seperti misalnya TTG, kenyamanan pemakai, hemat energi, ramah lingkungan. Itu yang kita pikirkan. Ya, terutama terkait dengan manusia atau orang bekerja agar tidak sampai manusia atau orang bekerja itu payah, cepat lelah karena mesin kita. Nah, kita ukur, kita sesuaikan. Itu gini ya, kelebihan kita itu. Dengan peralatan yang mendukung, ya tidak mudah karat, segala macam. Dan yang tidak kalah penting di jurusan teknik mesin, kita ajarkan mahasiswa kita itu tentang ketiga. Karena teknik mesin itu bertanggung jawab keberadaan, keselamatan, dan kesehatan pekerja. Orang sering mengabaikan hal tersebut, padahal keselamatan dan kesehatan pekerja itu penting, aset bagi suatu perusahaan atau industri. Bila mana pekerja kita yang anggap atau supervisor atau kepala divisi bila sakit, tentunya kan kita akan kehilangan orang, sehingga berpengaruh dengan proses-proses produksi. Belum kita mengeluarkan biaya pengobatan, belum kita mencari penggantinya. Nah, kita banyak kekurangan waktu. Nah, sehingga orang mesin itu tahu mana mesin-mesin atau suatu yang mengandung asat itu yang menimbulkan bahaya. Kita bisa meminimais. Ya, itu kita berusaha terutama terhadap peralatan yang bergerak. Nah, artinya bahwa teknik mesin itu sangat berperan sekali. Nah, demikian saya kira, Mbak. Oke, wah, luar biasa sekali. Jadi dari
peran kemudian dari bagaimana sih teknik mesin ini dapat berperan di ketenaga kerjaan seperti itu ya Bapak ya. Oke, jadi kita lanjut nih Mbak. Untuk tren saat ini gitu. Tren apa aja sih untuk teknologi mesin yang dapat diadopsi oleh para mahasiswa di jurusan teknik mesin mengikuti perkembangan zaman saat ini yang sudah sangat pesat gitu Pak ya. Kira-kira apa sih adopsi teknologi untuk di jurusan teknik mesin gitu. Oke. Jadi begini, memang kalau kita mengikuti perkembangan teknologi luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya harus didukung oleh sarana prasarana yang mencukupi, sumber daya manusia yang mumpuni kan begitu. Jadi yang sementara waktu yang masih kita kembangkan sekarang ini sesuai dengan perkembangan teknologi itu pertama yaitu adanya teknologi manufaktur aditif. Di mana teknologi manufaktur aditif itu adalah teknologi yang mengandalkan sebuah desain suatu alat prototype yang bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi, bukan 2 dimensi seperti yang dulu. 3 dimensi sehingga kita buat prototype itu dengan namanya aditif itu penambahan ya. Jadi bagaimana layaknya sebuah prototype satu bentuk jadi sehingga kita bisa membayangkan nanti andai kata membuat bentuk yang sebenarnya. Nah, itu perkembangannya nanti bisa langsung alat tersebut bisa membentuk alat jadi pun bisa. Nah sementara waktu kita punya alat yang kecil kita buat prototype aja. Itu dengan waktu yang relatif singkat. Kita bisa merubah sesaat kapan saja sesuai dengan daya kreasi daripada mahasiswa. Itu kita kembangkan. Kedua kita masih fokus juga karena kebetulan kita punya profesor di teknik mesin itu ada seorang profesor ahli PCM namanya Prof. Mandi Rasto. Kita teknologi PCM fase change material itu sebagai material penyimpan energi. Nah, itu Prof. Rasto yang ahlinya itu kita kembangkan di mana nanti PCM itu sebagai mobility energi ya dan manajemen energi itu yang kita kembangkan sekarang. Nah, ketiga ya seperti kita ketahui bahwa kan digital teknologi itu kan ya lagi maraknya. Itu kita punya lab kontrol itu lagi sedang selalu akan menggantikan semua kontrol itu dengan berbasis digital. Nah, itu EBT pun energi baru terbarukan itu kita masih tetap seperti fotovoltaik, solar kolektor, itu energi itu kita masih fokus di lab kita di jurusan teknik mesin. Terakhir penelitian kita lakukan terkait dengan teknologi material kita masih menguji kekuatan sebuah material itu material yang namanya komposit. Komposit itu adalah perpaduan dari dua bahan yang punya sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Itu kita padukan sehingga ada material baru yang sesuai dengan keinginan kita. Biasanya yang kita inginkan yaitu kuat, ringan, tahan korosif. Itu biasanya. Ya seperti misalnya untuk bodi mobil atau kendaraan listrik dan sebagainya. Nah, itu yang kita kembangkan. Saya kira itu masih kita fokus ke teknologi tersebut, Mbak. Oke. Jadi untuk perkembangan teknologi sendiri itu juga disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa di jurusan teknik mesin dan juga dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Pak ya. Ya, tentu dan kita paksakan sedikit. Ya, biar tidak nanti lulusan kita itu ya jadi jadi penonton. Nah, bagaimana lulusan kita bisa peran aktif berinovasi ya. Ya, tentu diikuti. Oke Bapak. Nah, setelah kita bahas nih inovasi yang teknologi di jurusan teknik mesin gitu. Jadi peran jurusan teknik mesin ini bagi mahasiswanya dan juga untuk alumninya Pak. Itu terutama berkontribusi dalam perkembangan teknologi saat ini, khususnya untuk mahasiswa dan alumni jurusan teknik mesin. Baik, jadi begini, saya betul-betul rasanya sangat dekat sekali dengan alumni-alumni kita,
karena begitu dia tamat, selalu saya membuat grup-grup WA, mencatat nomor HP-nya, sehingga kita tahu perkembangannya bagaimana, kemana mereka pergi, kemana mereka bekerja, dan kita selalu melaksanakan tracer study untuk mengetahui seberapa persen sih lulusan kita yang sudah bekerja, sehingga kita tahu si A kerja di mana, sebagai apa. Nah, begitu kita nanti ada kesempatan, misalnya ada mata kuliah tamu, kami mengundang mereka, alumni kita, untuk sharing pengalaman. Karena banyak mahasiswa kami sudah sebagai chief engineering, ada sebagai ketua bengkel di bengkel yang cukup ternama, itu kita istilahnya panggil, mengundang mereka untuk sharing pengalaman. Jadi masih berkomunikasi. Terus kita lakukan komunikasi itu. Pertama, mereka merasa sangat senang karena mereka masih dihargai, diapresiasi. Ya, sudah. Itu kedua, kita untuk alumni kita di teknik mesin, bila mana mereka dalam saat bekerja itu menemukan kendala, mereka silakan datang berkonsultasi ke kita juga. Untuk memecahkan satu masalah, kita welcome. Jadi mahasiswa kita, anak didik kita itu jangan sampai ketertinggalan akibat dari perkembangan teknologi yang sudah dilakukan atau alumni kita sudah mendapat pengalaman luar. Mereka segera menginformasikan kepada kita, adik, Anda belajar begini, Anda belajar di dunia industri begini loh, ini ada mesin baru. Nah, mereka itu kita mencari bagaimana kita sharing agar tetap berkesinambungan. Baik Bapak, jadi udah kita bahas nih inovasi, kemudian alumni dan juga mahasiswa jurusan teknik mesin. Saya penasaran, kalau di teknik mesin itu ada berapa prodi sih Pak? Dan kalau kita belajar di setiap prodi itu kira-kira seperti apa gitu Pak? Boleh diceritakan mungkin mengenai itu? Ya, baik, terima kasih, itu pertanyaannya baik sekali. Jadi di jurusan teknik mesin itu kita sampai saat ini sudah ada 5 prodi. Yang pertama itu, yang paling tua adalah Diploma 3 Program Studi Teknik Mesin. Itu pertama. Nah, di mana Diploma 3 Teknik Mesin itu fokusnya ke maintenance and repair, arti perawatan dan perbaikan mesin-mesin industri. Mereka itu dididik bagaimana dia membuat satu alat, bagaimana dengan cara membubut, fry, scrap, ya, memotong alat, mengelas dan sebagainya. Itu Diploma 3 Teknik Mesin. Nomor 2, lahirlah Diploma 3 TPTU, Teknik Pendingin dan Tata Udara. Itu kita meminta pangsa pasar kebutuhan tentang ahli pendingin. Jadi mereka itu akan bekerja, tahu bagaimana sih kerjanya alat-alat pendingin seperti kulkas, AC, ya, yang dibutuhkan lah sekarang itu alat-alat pendingin tersebut. Mereka tuh ahli nanti. Bagaimana dia tahu cara kerjanya, tahu memperbaikinya dan sebagainya. Lahir kembali S1 Terapan Teknologi Rekayasa Utilitas. Terus sebenarnya ada sambungannya mechanical, electrical, plumbing, tapi kita sering sebutkan di SK yaitu S1 Terapan TRU True. Nah, itu pun kita membuka prodi itu ya meminta tuntutan pasar agar kita punya ahli di bidang building services. Ya, kelebihan daripada TPTU itu mereka itu tahu mendesain, tahu dia harapannya besok sebagai konsultan. Semua peralatan equipment ada di gedung, baik itu pemadam kebakaran, baik itu lift dan segala macam kita ajarkan mereka. Nah, sebagai seorang FA nantinya yang berkualitas. Itu sebenarnya bagus, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Ya, jadi lulusan kami itu sementara waktu
tamat-tamatan daripada alumni daripada ini langsung bekerja dia. Setelah tamat langsung kerja, setelah tamat kerja. Sudah itu lanjut sekarang lagi dengan perkembangan zaman lagi, tuntutannya adalah kami membuka S1 terapan RPM, rekayasa perancangan mekanik. Jadi mereka itu kami plot untuk sebagai seorang desainer yang berhubungan dengan permesinan. Nah, sehingga dia bisa berkreasi seperti mesin tadi itu, dia bisa membuat prototype ya dengan software seperti SolidWorks dan segala macam itu. Dia mendesain bagaimana peralatan, bagaimana bentuknya, bagaimana kekuatan, dia itu bisa menghitung semuanya itu. Dan yang paling mudah adalah D2 fast track, D2 jalur cepat, teknik manufaktur mesin. Ya, di sana itu kami buat prodi itu untuk menjembati antara SMK dengan D3. Dia sebagai teknisi-teknisi muda, ya, yang berbekalkan ilmu 2 tahun tersebut, dia itu lebih mumpuni daripada SMK, punya nilai lebih, sehingga dari seluruh pun nanti harapannya daripada tamat SMK dia mungkin dapat nilai lebih, karena dia punya kemampuan lebih. Jadi melahirkan teknisi muda di bidang permesinan. Itu saya kira, Mbak. Itu ada bedanya antara D3 dengan S1 terapan. D3 kami siapkan dia sebagai alumni kita sebagai instruktur, sebagai supervisor. Sedangkan kalau di S1 terapan dia sudah bisa sebagai konsultan, ya, kontraktor, perencana. Begitu. Oke. Jadi ada sekitar 5 prodi gitu ya, Pak ya? Ada 5 prodi deh. Nah, jadi dari kelima prodi ini kan tadi Bapak sudah bahas ada S1 terapan, kemudian ada D2 fast track dan D3. Nah, itu sendiri pastinya nggak luput dong Pak dari yang namanya PKL dan juga magang. Itu untuk PKL dan magang di perusahaan-perusahaan industri itu gimana nih Pak, khususnya untuk mahasiswa jurusan teknik mesin gitu. Pasti kan calon-calon mahasiswa teknik mesin juga yang akan bergabung di Politeknik juga penasaran gitu Pak. Mungkin boleh Bapak sharing? Ya, dalam kurikulum untuk magang itu setingkat D3 itu kita sudah alokasikan waktu 3 bulan. Itu PKL. Biasanya mereka itu PKL, khususnya di Bali, banyak di perhotelan. Karena kita industri pariwisata ini, ya banyak hotel. Banyak sekali kan. Jadi mereka itu ya lebih banyak di perhotelan. Ada juga di di perusahaan-perusahaan lain. Banyak juga dari resmi juga, Honda, Toyota, Daihatsu ada juga di sana. Ada juga di mesin-mesin pembuatan peralatan seperti di Cokro, di Sinar Logam, ya ada juga di Sinar Bali, Bina Karya juga ada. Nah, beberapa perusahaan lain yang kami ajak kerjasama. Itu. Jadi kalau di S1 terapan kita plot waktunya 6 bulan. 6 bulan. Nah, berbekalkan pengalaman itu dengan dedikasi dan loyalitas kami tekankan kepada anak didik kami itu, sehingga hasil yang didapat mereka itu banyak dari perusahaan meminta waktu lagi agar 3 bulan tuh bisa ditambah nggak menjadi 6 bulan. Yang 6 bulan bisa ditambah nggak lagi 1 tahun gitu loh. Itu ceritanya. Jadi, nah, syukur ada program dari kementerian itu MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kita manfaatkan nanti setelah mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan kurikulum, nanti 6 bulan lagi mereka kita harapkan ikut dalam istilahnya dari poin 8 poin itu magang industri atau magang bersertifikat. Sehingga dari perusahaan pun terpuaskan, kita pun mendapat hasil yang baik juga. Itu jadinya yang kita harapkan nanti setelah mereka magang itu mendapat bekal, melihat langsung bagaimana industri tersebut itu dengan berbagai jenis peralatannya. Itu Pak.
Wah, luar biasa sekali. Sampai saya ternyata kalau teknik mesin tuh luas sekali juga jangkauannya gitu Pak ya. Luas sekali. Jadi kalau kita udah bahas mengenai PKL, kemudian juga magang untuk mahasiswa jurusan teknik mesin gitu Bapak. Kemampuan apa sih yang didapat setelah lulus dari teknik mesin dan juga untuk prospek kerjanya gitu ke depannya. Kalau tadi kan udah dibahas mengenai kerjasama juga sama perusahaan, kemudian sampai ada perusahaan yang minta diperpanjang gitu. Berarti kan kira-kira untuk mahasiswa jurusan teknik mesin ini gimana gitu prospek kerjanya ke depannya gitu? Ya, begini Mbak, sebelum kita membuat prodi itu kita itu melaksanakan survei ke perusahaan. Misalnya perusahaan A, tenaga kerja apa aja yang Bapak butuhkan, kompetensi apa yang Bapak butuhkan dari dari karyawan yang Bapak ada minati sekarang. Oh, saya ingin kompetensinya begini, saya ingin kompetensinya B. Nah, dari survei itu kita analisis dan kita buatkan kurikulum. Kita sesuaikan kurikulum agar kita melahirkan mahasiswa yang punya kompetensi tertentu yang diharapkan oleh industri tersebut. Nah, sehingga kami bisa memetakan mereka sebelumnya. Tamatan di 3 kemana larinya, tamatan di 4 atau S18 kemana larinya. Nah, sampai saat sekarang mereka tentu masing-masing prodi tentu mempunyai kompetensi yang berbeda. Kan begitu, tetapi dengan didikan kami selama 3 tahun untuk 4 tahun untuk, saya yakin mereka itu sampai sekarang belum ada yang nganggur. Persentase mereka yang tidak bekerja itu hanya 10% melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang lainnya itu dia buka usaha sebagai wirausaha. Karena kita bekalkan juga ilmu kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang namanya di teknologi itu tuh technopreneurship. Ya, bagaimana dia membuka suatu usaha yang terkait dengan hubungan dengan teknologi kekinian. Itu kekinian lagi. Nah, sehingga mereka itu tidak update lagi. Ingin buka usaha, monggo. Ingin bekerja ke perusahaan, silakan. Itu saya kira. Jadi selain dibekali dengan berbagai pengetahuan pas belajar gitu Pak di jurusan teknik mesin, juga belajar mengenai kewirausahaan sehingga nanti lulusannya seperti yang Bapak sampaikan bisa menjadi seorang wirausahawan, kemudian juga punya usaha sendiri gitu Pak ya. Ya, benar. Okay. Nah, bagaimana nih Pak untuk menyikapi karena sekarang kan PNB sudah menjadi Satker BLU gitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perihal ini? Ya, kami di jurusan tentu sangat mendukung sekali ya dengan kita pengelolaan keuangan BLU ini ya. Jadi tentu ini yang kita sikapi di jurusan adalah semakin gencarnya kita melebarkan sayap menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar. Contohnya seperti joint research atau riset berkolaborasi, joint produksi atau teaching factory, sehingga apa yang ada, potensi yang ada di jurusan itu kita bisa manfaatkan secara optimal untuk menambah income generate bagi institusi. Itu yang kita. Dengan cara apa sekarang kami lakukan? Kami sudah menyusun juknis, petunjuk teknis dan SOP untuk arah ke sana agar bisa bersinergi kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan akademis. Itu pertama. Kedua, dengan kita ber-BLU, kita di jurusan teknik mesin, karena kami anggap bahwa dengan ber-BLU tentu pengelolaan keuangan lebih simpel. Kan begitu Pak ya? Simpel, sehingga kami terdorong untuk lebih berinovasi dalam artian kami ingin mengembangkan lab-lab kami
dengan sarana prasarana yang ada sekarang ditingkatkan lebih. Pengertian lebih itu biar lebih cepat, lebih lebih maju, sehingga bisa memberikan revenue juga, menambah pendapatan, kan gitu poinnya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting itu karena berbasis kinerja sekarang BLU itu kita itu bagaimana kita saya sarankan kepada teman-teman semua dosen itu berikan pelayanan yang profesional. Dengan pelayanan profesional tentu animo masyarakat akan masuk ke jurusan teknik mesin semakin tinggi. Otomatis akan menambah income juga, kan begitu. Nah, dengan pelayanan profesional, dengan pengelolaan institusi profesional, harapan kami semua, cita-cita kami yang sudah tertuang di dalam visi PNB menjadi yang terdepan, profesional dan berdaya saing internasional, saya kira tidak ada halangan lagi. Kita akan dapatkan itu semua. Tapi dengan catatan kita maju terus dan bisa bersama. Itu yang kita lakukan, Pak. Oke, jadi bersama-sama gitu Pak, membangun jurusan. Bersama kita bisa. Kita bisa. Oke Bapak, nggak terasa nih Pak, ternyata kita dari tadi udah ngobrol ya mengenai jurusan teknik mesin. Terima kasih atas informasi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga informasi ini akan bermanfaat untuk mahasiswa Politeknik Negeri Bali, khususnya jurusan teknik mesin, dan juga calon mahasiswa jurusan teknik mesin yang akan bergabung nantinya juga bersama kita di Politeknik Negeri Bali. Wah, sudah tidak terasa ternyata kita sudah berada di ujung topik nih Bapak. Mungkin untuk closing statement Bapak untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Bali ataupun nantinya calon mahasiswa jurusan teknik mesin gitu. Ya, jadi begini, sesuai dengan visi kami itu menjadikan jurusan itu menghasilkan sumber daya manusia yang andal di bidang permesinan, ya. Jadi harapan saya kepada adik-adik SMK, SMA, jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung menimba ilmu di jurusan teknik mesin. Kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan pengangguran. Saya yakin alumni-alumni kita nantinya tidak lama menganggur lagi. Selesai kuliah di jurusan teknik mesin, saat itu pun langsung bekerja. Itu yang kami inginkan dan kami harapkan. Silakan bergabung di jurusan teknik mesin. Oke, wah luar biasa sekali Bapak. Baik, terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu pada podcast kesempatan kali ini. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa subscribe atau follow medsos Politeknik Negeri Bali untuk informasi seputar kampus. Podcast Berkaca, bersama kita bicara. Oke, terima kasih Bapak. Sobat PNB, sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dah.